Kawan salam kenal dariku, Natasha SDN Pelajaran 3. Aku ingin mempersembahkan cerita, kisah sebuah legenda. Cerita yang sangat melegenda ini berasal dari Pantai Manis, daerah Padang, Sumatera Barat, yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang. Dia hidup bersama ayah dan ibunya bernama Mandi Rubaya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan yang lebih. Pada suatu hari, ayah Malin Kundang merantau ke negeri seberang. Ia meninggalkan ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Tanpa kabar sama sekali, Mandi Rubaya berjuang sendiri membesarkan Malin Kundang. Suatu ketika, Malin Kundang terjatuh saat mengejar-ngejar si kurik, satu-satunya ayam milik orang tuanya. Kakinya tersandung batu. Malin Kundang menangis kesakitan karena tangannya tergores batu. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat Malin. Namun, walaupun lukanya akan sembuh, bekas lukanya tidak akan pernah hilang. Ini berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa, sekarang Malin telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Kemudian Malin meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke negeri orang. Ibunya pun merasa sedih karena khawatir Malin tidak akan kembali seperti ayahnya. Namun Malin berjanji akan menjadi orang kaya dan membawa ibunya ikut bersama. Akhirnya, dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan Malin untuk merantau. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu hal yang ada dalam benaknya, yaitu keinginan menjadi orang kaya. Akhirnya, tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia menjadi kaya dan mempunyai kapal besar dengan 100 awak kapal. Ia pun mempunyai seorang istri yang cantik jelita. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar menggunakan kapal mewahnya. Mereka ingin berlabuh di kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang kedatangan Malin Kundang terdengar di telinga ibunya. Dengan hati riang, ibu yang sudah tua renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang mendekati mereka. Pakaiannya compang-camping dan wajahnya terlihat renta dan lusuh. Istri Malin Kundang pun bertanya, siapa sebenarnya orang tua itu? Malin Kundang gelisah karena ia tidak ingin istrinya tahu kalau ia berasal dari keluarga yang miskin. Ia pun mengatakan bahwa mungkin wanita tua itu hanya pengemis yang meminta sedekah. Masa kau tidak mengenali aku? Aku adalah ibumu, tanya wanita tua itu kepada Malin Kundang. Malin Kundang menjadi marah dan mengatakan, ibuku sudah mati, jadi kau jangan mengaku-ngaku, hai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh-seduh sambil berkata, aku yakin kau Malin anakku. Lihatlah bekas luka yang ada di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang mempunyai bekas luka seperti itu.
Malin Kundang semakin marah dan menyuruh pengawal untuk mengusirnya. Sang ibu pun terus menangis terseduh-seduh. Dengan penuh rasa kecewa, sang ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, jika dia benar Malin anakku, berikan dia hukuman yang setimpal." Petir seketika menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal yang aneh. Tubuhnya terasa semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tidak! Teriak si Malin. Malin Kundang menyadari kalau dia sedang dikutuk. Dia terjatuh dan bersimpuh menyium tanah. Dia langsung berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Nah, teman-teman, dari kisah tadi, hikmah yang bisa kita ambil adalah apabila kita memiliki keinginan, kita harus bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Dan tentunya kita tidak boleh menjadi anak durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Karena seperti yang kita tahu bahwa surga terletak di telapak kaki ibu. Sekian dulu cerita dariku. Terima kasih. Sampai jumpa.